Kenpel. Sedih kali komandan kita tinggi. Komandan. Oh, kok pura-pura sedih aja kok. Ya iyalah, Iyalah. harus sedih. Harus sedih gitu. Supaya apa itu? Ah, Supaya apa? supaya kita pergi ke Malang. Oke, kembali lagi ke Melipir Squad. Hari ini kita ada di Oxbow di sektor 6 Citarum Harum bersama siapa lagi kalau bukan dengan Pak Dodo. Hari ini ya terus terang ya, saya ini sebenarnya harus tarik ini loh sebenarnya. Saya pengen sedih loh karena Pak Dodo sekarang ini bakal kemana Pak? Cerita dong Pak. Kemana Bapak Pak? Saya alhamdulillah mendapat tugas baru untuk melaksanakan tugas di Pusdika Ranut Malang sebagai Wakil Komandan Pusat Pendidikan Ranut di Batu Malang. Saya nggak diajak. Boleh, kalau mau main ke sana silakan. Saya ditinggal di sini. Terus saya ngapain nih sekarang Pak jadinya harusnya? Ini kan di sektor 6 ini kan masih banyak kegiatan sebenarnya. Karena kita buat berbagai macam inovasi, termasuk salah satunya yang kelihatan di belakang kita ini. Mungkin rekan-rekan baru melihat ini adalah inovasi baru dari sektor 6. Kita membuat alat pengangkut sampah. Alat pengangkut sampah ya? Iya, alat pengangkut sampah, tapi dari dalam air maksudnya. Jadi untuk mengambil sampah dari dalam sungai. Dalam dari sungai. Oke. Itu pakai apa ini Pak? Kita membuat ini, jadi semacam apa namanya conveyor. Jadi Conveyor. alat ya menggunakan motor, menggunakan mesin. Jadi saya cerita dari awal. Awalnya saya membuat ini terinspirasi karena kita awalnya itu mengambil sampah di sungai menggunakan ini perahu katamaran ini. Katamaran ya. Iya. Dan dilakukan secara manual. Jadi menggunakan tenaga manusia, anggota itu mengambil sampah hanya dengan jaring atau menggunakan alat seadanya. Alat seadanya. Dimuat ke dalam katamaran ini. Itu efektif alat itu, tetapi menurut saya tidak optimal gitu. Karena dalam satu hari kita hanya sedikit kita bisa mengambil sampah dari sungai. Iya. Kemudian saya melihat di internet ada di salah satu negara di Eropa itu dia punya alat untuk mengambil sampah dari sungai itu secara otomatis, bukan menggunakan tenaga manusia tetapi menggunakan jadi semacam robot begitu. Saya lihat sebenarnya kerjanya sederhana, tetapi memang kalau di sana kan dia sudah apa namanya, alat itu sudah paten lah gitu. Ya. Jadi berbentuk perahu memang yang didesain sedemikian rupa untuk memungut sampah dari sungai. Karena kita punya ini perahu katamaran, saya coba membuat satu desain untuk bisa membuat alat yang mirip seperti itu untuk bisa mengambil sampah dari sungai. Oh gitu. Saya sudah berbicara saya berdiskusi dengan beberapa teman-teman, baik itu dari perguruan tinggi maupun teman-teman yang memang pemerhati lingkungan. Akhirnya ketemulah sama Airboat Indonesia. Oh, Airboat Indonesia ya. Airboat Indonesia yang kebetulan workshopnya ada di dekat posko ini. Kita ngobrol nyambung. Jadi akhirnya dia, oke Pak, kita buatkan alatnya. Cukup lama memang prosesnya, hampir kurang lebih sekitar 3 bulan. Alat ini baru jadi dan kebetulan bertepatan dengan saya akan melaksanakan mutasi gitu. Mutasi Iya. ya Pak ya. Tapi memang itu Sudah lama, Sudah lama ya. kurang lebih 3 bulan lah saya bulan ya. membuat alat ini. Memang banyak kendalanya. Yang pertama masalah karena kita menggunakan barang-barang yang sederhana, alat-alat yang sederhana. Iya. Jadi bahan-bahan bekas yang kita manfaatkan. Kemudian juga kemarin terkendala COVID, jadi agak lama prosesnya kita mengerjakan ini. Alhamdulillah hari ini bisa diselesaikan. Mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan harapan kita. Jadi bisa mengambil sampah dari dalam air. Tujuannya adalah supaya dalam satu hari ini proses pengambilan sampah lebih cepat begitu, dan lebih banyak lagi hasilnya. Kemudian satu lagi, mungkin seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa awalnya kita merencanakan di atas katamaran, tetapi dihadapkan dengan kondisi saat ini Sungai Citarum yang surut, akhirnya saya beralih pikiran, dan kebetulan kan teman-teman dari Airboat memang punya perahu airboat kan, airboat, memilih airboat.
yang bisa jalan dalam kondisi air surut, bisa jalan di atas sampah, bisa jalan di atas tumpukan eceng gondok. Nah, Dia bisa jalan di darat juga dong? kalau? bisa jalan darat ya? Iya, bisa jalan di atas darat juga. Berjalan di daratan juga bisa. Oh, jadi kipasnya tuh Dia ada di atas kan? di atas Iya. ya? Baling-balingnya di Kapan atas kita ya? pernah ngobrol gitu ya? Astaga Beberapa bulan yang naga. lalu. Iya bener ya. Yang Teman lama. Teman lama dia di teman lama bulan 1 kalau nggak salah itu ya kita ya ngobrolin Januari itu ya. kita pernah ngobrolin. Ya memang alhamdulillah mungkin memang jalannya harus begitu, akhirnya terwujud juga. Alhamdulillah ada teman dari Airboat yang datang ke sini menawarkan kerjasama, Iya, dan dia iya, bisa memfasilitasi pembuatan alat pengambil sampah dari sungai ini. Iya. Di samping itu juga akhirnya kita sinergikan dengan Airboat yang ada. Iya, Karena iya. dengan kondisi air surut ini, katamaran tidak bisa jalan, baling-balingnya nyangkut di lumpur dan juga nyangkut di sampah. Iya, itu sering kita alamin juga Iya. ya waktu kita nyoba Iya, juga waktu yang kita sama- awal-awal kita. sama si Kenpel ya Pak Betul. dulu Pak ya. Sama si Kenpel pernah kita yang hampir hanyut ya Pak Iya. ya. Saat itu dan akhirnya kepikiran tiba-tiba ada airboat di sini. Iya. Iya kan? Tapi kebetulan juga pada saat ketemu ini percobaan pertama kalau gitu ya. Ini perjalanan pertama. Percobaan pertama coba ya. dulu bagaimana hasilnya, nanti tentunya nanti masih akan ada penyempurnaan lagi ke depan. lagi Iya. ya. Paling seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi biarpun Pak Dodo pergi kan bukan untuk selamanya. Kalau selamanya jauh ya Pak kalau gitu ya. Bapak ngapain sih Pak pergi ke Malang ya Pak ya? Saya ke Malang, ke Malang. Pusdi Karanut. Oke. Jadi wakil komandan pusat pendidikan. Wakil- Jadi tempat sekolahan lah. Komandan Pendidikan Wakil pusat pendidikan Arhanut. Arhanut. Ya, Jadi saya sama Kenpel pengenlah ke sana Pak. boleh. Ya. Sama si Kenpel. Habis si Kenpel ini hilang dari tadi saya cari-cariin nggak ada. Mana si Kenpel ini? Orang juga bingung. Nah, ini si Kenpel. Nah, Kenpel. Sedih kali komandan kita tinggi. Mana ini? Oh, kok pura-pura sedih aja kok. Ya iyalah. Iyalah. Harus sedih. Harus sedih gitu. Supaya apa itu? Ah, Supaya apa? supaya kita pergi ke Malang. Kalau nggak acting kan kita nggak pergi ke Malang nanti. Jadi nggak ada judul apa? Campel melancong ya? Kempel melancong, melipir squad melancong, ya kan? Nah, Tujuannya itu. apa nanti tujuannya? Hah? Tujuannya? Kebanggaan Solo. Iya. Jadi Citarum Harum itu Studi banding ke studi Bandung, studi banding ke Bengawan Solo. Kau yang tololan kau. Bengawan Solo itu ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kan namanya kan sukanya kan melipir, ya kan melipir dikit-dikit nanti ya. Nah, Mungkin nanti di Malang muncul lagi, bukan Iya. bukan apa? Bukan melipir skot, bukan tempel, bukan teman lama. Nanti mungkin muncul nih tema baru lagi. Tema baru ya. Bukan itu dia aja. Iya. Nah, apa kita ini? Ya, dah. Kita orang kita. Nanti kita naik katamaran di Batu Malang. Kemarin nggak bisa di darat nih, naik airboat aja kayaknya. Oh, airboat. Airboat bisa di darat. Tandanya kita harus coba airboat ya. Harus kita Kalau coba. gitu ya. Harus kita coba. Kita coba. Jadi apa dong Pak pesan-pesan buat kami ini yang muda-muda ini Pak? Bisa disampaikan Pak? Ya, pesan saya kesan dulu mungkin ya. Ya. Kesan saya selama melaksanakan tugas di Citarum Harum ini yang pasti banyak pengalaman baru, banyak pengetahuan baru, banyak pelajaran baru, banyak wawasan, dan juga banyak teman yang baru di sini. Saya sangat mengapresiasi kinerja seluruh anggota Satgas Citarum Harum khususnya sektor 6 ini, baik dari militernya maupun dari masyarakat yang sudah bekerja keras pagi dan siang dan malam untuk menjaga kelestarian Citarum ini. Pesan saya kepada anggota sektor 6 khususnya, lanjutkan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Pengabdian kita belum selesai sampai di sini, masih panjang ke depan, dan bukan hanya di Citarum saja. Ya, setelah Citarum Harum selesai, tentunya masih banyak kegiatan yang harus kita laksanakan supaya kelestarian lingkungan ini tetap terjaga. Dan juga khusus kepada masyarakat Bandung, saya berpesan supaya selalu menjaga kebersihan, menjaga kelestarian khususnya Sungai Citarum ini, karena
kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Tandanya kita yang tadinya program itu tandanya kita ke Bengawan Solo. Bengawan Solo Habis kita. itu kita ke Sungai Berantas. Suka-suka kau aja. Habis ini kita ke Pantai Kute. Ngapain kita Habis ke sana? dari sini kita ke Jayapura. Oke, sekarang kita coba airboat buatan Pak Dodo. Bukan ini. Kalau bukan Pak apa Santo, lagi? gimana Pak- lagi? Lucu tuh. Tapi kita harus berbuat. Iya. Kita menjadi apa-apa. Iya. Oke, ya ini ya airboatnya Pak ya. Ya, ini perahunya yang akan Perahunya kita coba. yang perahu yang akan kita coba hari ini. Jadi mulai dari mana nih Pak? Jadi ini sore ini kita selain uji coba alat itu, mengambil sampah dari sungai juga kita sekalian coba ini perahu airboat ini. Karena airboatnya kebetulan baru overhaul, dia baru ganti mesin masih Andrean ini. Nah, Mau kita Andrean coba. ya. Ya. Coba ya. Mungkin kita hanya dengan kecepatan sedang saja. Sedang aja. Kita ke tempat di mana nanti ada sampah di situ, kita coba untuk mengambil sampah dari sungai. Oke, siap. Kita Andrean dulu. Bisa bawa nggak kau? Hah? Bisa bawa nggak? Aku nggak punya SIM kapal, tapi ada yang sopirnya. Kita ke sana. Kita ke sana.